Baik, kita lanjutkan, kita dengarkan tausiah yang selanjutnya, yang mana dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh guru kita semua, As-Sayyid Al-Habib Soleh bin Hasim Al-Idris. Kepadanya, alaihi falyatafaddal masykurah. Dzikrus salati ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya umat Islam gampang diadu domba. Kita umat Islam ada kalanya suka bohongin Allah, suka bohongin Nabi. Perjuangan kita ini, para habaib, para alim ulama begitu gigih. Bagaimana caranya supaya Islam ini menjadi agama yang makmur. Tapi umatnya sekedar jawab salam aja mesti diingetin mulu. Bu, jauh bu saya dari Jakarta. Kemarin sekedar ngucapin salam aja dikit yang jawab. Nyumpahin gak berani, saya doain siapapun ibu-ibu yang gak jawab salam saya pulang dari sini lakinya biar pada kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi istafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Wa ikhtaru minhumul Araba wa minhum Quraisyan wa minhum Bani Hashim. ومنهم حبيبه محمد السيد المرسلين فهو صلى الله عليه وسلم صفوات المصطفين الأخيار ونخبة النخاب وخيار الخيار فقال تبارك اسمه وتعلت عظامته محمد رسول الله الباخل من أمتي إذا ذكر اسمي فلم يصلي علي. Pak, Bu, kata Rasulullah, orang yang paling pelit, orang yang paling koret, orang yang paling bahil, yaitu siapapun umatku yang mendengar namaku disebut dia nggak mau bersolawat, itu adalah ciri-ciri umatku yang paling pelit. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil wa qala aidan wa rafa'na laka dzikrak wa qala afdalus salatu wassalam ana awwalu nasi khurujan idza bu'itsu ana qaiduhum idza wafadu ana mubashiruhum idza ya'isu ana sayyidu waladi adam wala fakhr liwa'ul hamdi biyadih sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ma'asyal hadirin wal hadirat, tamu-tamu Rasulullah di majlis ta'lim sururun nufus, yang mudah-mudahan antum sekalian senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib zuriyah Rasulullah, anak-anak cucu Rasulullah yang banyak hadir di tengah-tengah kita, bil khusus sahibul majlis, saya punya adik Al-Habib Muhammad Taha bin Hashim Al-Adrus, mudah-mudahan beliau berpanjang umur, sehat walafiat. Begitu juga yang saya muliakan ibu kandung saya Syarifah Thuraya binti Muhammad bin Khusin bin Abdullah bin Khusin Al-Adrus. Doain mudah-mudahan ibu saya biar panjang umur, sehat walafiat. Yang baru saja memberikan mutiaranya kepada kita guru saya, kakak kandung saya. Saya sebenarnya ini 14 bersaudara. Ya. Yang paling tua tadi, saya nomor 11. Habib Toha nomor 13. Doain kakak saya biar panjang umur, sehat walafiat. Hadir bersama kita ada Habib Ali bin Husain Al-Attas. Abah beliau ini anak punya guru. Begitu juga Habib Nabil dan semuanya para habaib. Tak lupa pula orang tua kita Al-Habib Yahya bin Husain Al-Kaf,
Mudah-mudahan Habib Yahya biar panjang umur, sehat walafiat, serta para asatizat, para alim ulama yang tak mampu Al-Faqir sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat dan mahabbah Al-Faqir kepada antum sekalian. Singkat saja, banyak sudah yang kita dengarkan mutiara yang begitu indah dan akan diteruskan kepada para habaib yang lainnya. Saya secara pribadi dari Jakarta ke tempat ini, saya pikir ini udah beda negara. Jauh benar, nggak ada habis-habisnya. Masya Allah. Yang sampai di sini semuanya pada tersenyum. Semua habaib yang dari Jakarta, yang kiai dari Jakarta sampai kemari, semuanya tersenyum. Saya hanya ingin sampaikan, saya berpikir dalam perjalanan datangnya kita kemari untuk bersilaturahmi, berdakwah, tidak ada seujung kukunya dakwah Rasulullah. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari misi kenabian baginda Nabi Muhammad penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan, bahkan cacian, makian, ancaman pembunuhan senantiasa membayangi langkah dakwah Rasulullah. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW baru pulang dakwah. Saat itu Siti Aisyah masih bayi, lagi disusuin oleh ibunya Siti Khadijah. Awalnya Siti Khadijah ingin menyambut kedatangan Rasulullah. Dengan isyarat tangannya Rasulullah tetap memerintahkan Siti Khadijah duduk, tetap menyusui putrinya Hababah Fatimah. Masuklah Rasulullah duduk di sebelah Siti Khadijah sambil memandangi wajah putrinya yang sedang menyusu sambil tertidur. Setelah Siti Fatimah tertidur, diangkat bayi Fatimah, diletakkan di tempat tidurnya, gantian Rasulullah yang tidur di pangkuan istrinya Siti Khadijah. Subhanallah, apa yang terjadi ketika Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuan Siti Khadijah? Belayan lembut tangan Siti Khadijah membelai kepala Rasulullah. Akhir Rasul tertidur pulas dalam belayan istrinya Siti Khadijah. Ketika Rasul tertidur, Siti Khadijah pandangi wajah Rasulullah yang sedang tertidur dengan pulasnya. Tak kuasa air mata Siti Khadijah pun mengalir deras ketika memandangi wajah suaminya Rasulullah yang tidur dengan pulasnya. Kenapa Siti Khadijah menangis? Karena Siti Khadijah tak kuasa membayangkan betapa berat beban yang dipikul oleh Rasulullah tatkala menjalankan risalah dakwah dari Allah. Hinaan, cacian, makian, ancaman pembunuhan senantiasa membayangi dakwah Rasulullah. Sehingga air mata Siti Khadijah pun jatuh tepat mengenai wajah Rasulullah. Terbangun Rasulullah tatkala terkena jatuhan air mata istrinya. Lalu ketika Rasulullah membuka matanya, Rasulullah melihat wajah istrinya yang sudah basah dengan linangan air mata. Rasulullah bertanya, "Wahai istriku, lima tabqi? Kenapa engkau menangis?" Apa kata Siti Khadijah? "Aku menangis karena aku tak kuasa membayangkan betapa berat dakwah yang harus kau perjuangkan untuk menegakkan agama Allah. Hinaan, cacian, ancaman pembunuhan selalu membayangi langkahmu wahai suamiku ya Rasulullah. Maka aku berpesan, manakala selepas kematianku kau melanjutkan dakwamu, melintasi jalan yang berliku, hambatan, rintangan, tidak ada jembatan yang dapat kau seberangi, kembali engkau kepada kuburku, gali kuburku, cari tulang belulangku, ambil dari tulang belulangku, jadikan dari tulang belulangku itu, buatlah jembatan agar tulang belulangku dapat mengantarkan langkah kakimu di dalam dakwah risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad." Maka bagi kita ini Bapak Kapolres, saya ingin sampaikan, kenapa umat Islam ini kalau kita perhatikan, mohon maaf hadirin hadirat, kita jangan bohongin Nabi. Nabi ini sangat cinta sama kita. Satu-satunya Nabi yang mempunyai kecintaan yang begitu dalam hanyalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Buka di dalam Al-Quran, buka di dalam kitab tafsir. Satu-satunya Nabi yang senantiasa bersujud di hadapan Allah dan tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Allah mengampuni seluruh dosa umatnya hanyalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau kita berbicara kemuliaan Nabi ini luas, tapi sayang, sungguh sangat disayangkan, terlalu banyak umat Nabi yang menjadi kaum munafik
Kenapa saya sampaikan itu? Nggak sedikit sekarang. Kalau dulu umat Islam diadu domba, Pak Kapolres. Antara Muhammadiyah dengan NU diadu domba. Yang maulid sama yang nggak maulid diadu domba. Sebelumnya masalah kunut subuh pun diadu domba. Yang sholat subuh pakai kunut menghujat yang tidak pakai kunut. Yang tidak pakai kunut menghujat yang pakai kunut. Alhamdulillah perkara kunut subuh udah selesai. Udah nggak ada yang berdebat. Kenapa? Karena dua-duanya udah nggak ada yang sembahyang subuh. Jadi udah nggak perlu diperdebatkan. Betul nggak? Diadu domba umatnya. Bertubi-tubi. Ditambah lagi yang ngaku nabi. Nggak sedikit. Yang ngaku malaikat. Berapa tahun yang lalu saya baca koran sampai ketawa. Ada yang ngaku malaikat Jibril. La haula wala quwata illa billah. Di situ di koran ditulis. Sebenarnya di dunia ini hampir semuanya punya polisi. Amerika ada gak polisinya? Belanda ada gak polisinya? Arab ada gak polisinya? Saya pastikan di depan Kapolres saya sampaikan. Polisi dunia yang paling hebat hanyalah polisi Indonesia. Kenapa? Karena di koran ditulis polisi berhasil menangkap malaikat Jibril. La haula wala quwata illa billah. Polisi mana yang bisa nangkap malaikat Jibril? Cuma polisi Indonesia inti. Ya. Enggak puas-puas. Maka saya sampaikan kemarin setahun yang lalu ada orang membandingkan Nabi Muhammad dengan salah satu tokoh pahlawan di Indonesia. Ditambah lagi ada oknum yang katanya kiai yang mengkerdilkan keutamaan baginda Nabi Muhammad. Dia bilang Nabi Muhammad, tadi Habib Abdul Muthalib menyampaikan dalam muqaddimahnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah utus Nabi Muhammad kecuali untuk alam semesta. Tahu gak apa itu alam? Yang namanya alam itu apapun siapapun selain Allah adalah alam. Apapun siapapun selain Allah adalah alam. Melalui konteks ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan di lain riwayat dikatakan walaula Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad Allah tidak ciptakan alam semesta ini. Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan secara tidak langsung, kalau enggak ada Nabi Muhammad, kota Mekah tidak ada. Jangankan presiden Indonesia, Indonesia pun tidak ada kalau enggak ada Nabi Muhammad. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, bulan Ramadan tidak ada. Semua itu ada karena adanya baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Kiai timbul mengatakan Nabi Muhammad kecilnya dekil. Nabi Muhammad kalau di zamannya ada pohon jambu, mungkin Nabi Muhammad nyolong jambu. Ini yang ngomong kiai. Di saat yang ngomong itu hadir 100 ustadz, ribuan santri, tidak ada satupun yang protes. Untung nggak ada ana. Kalau ada saya dibicara seperti itu, saya rampas mic, saya sodok mulutnya dengan mic. Biadab. Betul tidak? Saya ingin sampaikan, mungkin sejauh ini Nabi yang kita kenal ganteng itu Nabi Yusuf. Betul gak? Sampai para wanita-wanita umat Nabi Muhammad kalau lagi hamil 7 bulan baca surah Yusuf. Karena pengen anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Betul. Nabi Yusuf itu ganteng. Saking gantengnya itu dalam Al-Quran pun diberikan gambaran Siti Zulaiha pun tergila-gila dengan Nabi Allah Yusuf. Bahkan Siti Zulaiha pernah menguji ketampanan Nabi Allah Yusuf dengan mengundang wanita-wanita Mesir yang cantik-cantik ke dalam istana. Disediakan makanan, minuman, buah-buahan di dalam istana. Ketika makanan tersaji, Siti Zulaiha mempersilakan wanita-wanita Mesir yang cakep-cakep untuk makan. Silakan. Ketika tuh perempuan lagi ngupas apel, Nabi Yusuf disuruh keluar. Apa yang terjadi ketika itu perempuan-perempuan Mesir melihat wajah Nabi Allah Yusuf? Bukan apel yang dikupas, bukan apel yang dipotong, melainkan jari-jarinya diiris-iris sampai berdarah-darah dan tidak merasakan rasa sakit karena rasa sakitnya terlupakan dengan keindahan yang terpancar oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan, seandainya Siti Zulaiha saat itu melihat keindahan wajah baginda Nabi Muhammad, bukan hanya jari-jari mereka yang terpotong, akan tetapi jantung-jantung mereka yang terputus karena tak kuasa melihat keindahan yang terpancar daripada wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Mestinya kita girang jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada para sahabatnya,
Wahai sahabat-sahabatku, ayyu khalqin a'jabu ilaikum imanan. Adakah di antara kalian yang tahu siapa makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Para sahabat menjawab, al-malaikah ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya. Bukan mereka. Bagaimana para malaikat tidak beriman sedangkan para malaikat berada di sisi Allah? Bingung sahabat, lalu menjawab, al-anbiya wal mursalin. Para nabi dan rasul ya Rasulullah. Mereka itulah yang paling menakjubkan imannya. Bukan mereka. Bagaimana para nabi dan rasul tidak beriman sedangkan Allah menurunkan wahyu kepada mereka. Bingung sahabat, bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Berarti kami para sahabat ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya. Maaf wahai sahabat-sahabatku, kalian sahabat-sahabatku, kalian mengetahui bagaimana kemuliaan aku. Lalu para sahabat saking bingungnya dan bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang kau maksud itu ya Rasulullah? Berlinang air mata Rasulullah. Dengan perasaan penuh kerinduan Rasulullah menjawab, merekalah satu umat yang aku rindukan. Merekalah satu umat yang aku dambakan akan pertemuan dengan mereka. Merekalah umat yang datang setelah aku tiada. Merekalah umat yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjabat tangan denganku, tidak pernah mendengar aku bicara, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka itulah umat yang paling menakjubkan imannya di sisi Allah. Umat yang paling aku rindukan. Sepakat para ahli tafsir hadis mengatakan, umat yang dimaksud itu insya Allah kita semua yang ada di tempat ini. Kita tidak pernah melihat indahnya wajah Rasulullah. Kita tidak pernah menyentuh halusnya kulit Rasulullah. Kita tidak pernah mendengar lembutnya suara Rasulullah, tetapi kita beriman kepada Rasulullah. Kitalah umat yang paling beruntung dan umat yang paling menakjubkan imannya di sisi Allah. Sebagaimana sabdanya, tuba liman amana bi wa yarani, summa tuba liman amana bi wa la yarani. Beruntunglah bagi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Rasulullah dan tidak melihat Rasulullah. Kemudian beruntunglah 3 kali beruntungnya bagi siapapun yang beriman kepada Rasulullah dan tidak pernah melihat Rasulullah. Terakhir yang Al-Faqih ingin sampaikan, kalau itu kiai mengatakan seandainya di zaman Nabi Muhammad ada pohon jambu, mungkin masa kecil Nabi Muhammad nyolong jambu. Saya ingin sampaikan itu kiai suruh belajar lagi. Itu kiai berarti nggak baca kitab, kiai tolol. Betul tidak? Buka dalam kitab Siratun Nabawiyah, Anwarul Muhammadiyah, banyak itu kisah. Di antara wanita yang menyusui Rasulullah ketika masih bayi, di antaranya selain Halimatus Sa'diyah, baik selain Siti Suwaibah, ada lagi Halimatus Sa'diyah. Perlu kita garis bawahi, Halimatus Sa'diyah ketika menyusui Nabi, Halimatus Sa'diyah itu punya anak. Bayi juga anaknya. Tetapi sudah diniatkan susu yang akan diberikan untuk anak kandungnya akan diberikan dari sebelah kirinya. Dan untuk bayi Rasulullah akan diberikan dari susu sebelah kanannya. Apa yang terjadi suatu ketika Halimatus Sa'diyah tukar. Bayi Nabi Muhammad yang biasa nyusu sebelah kanan ditukar sebelah kiri. Rasulullah nggak minum. Dari masih bayi Rasulullah tidak mau memasukkan makanan dan minuman apapun yang bukan menjadi miliknya. Kok biadabnya itu kiai berani mengatakan berandai-andai seandainya Nabi Muhammad masih kecil ada pohon jambu, mungkin Nabi Muhammad nyolong jambu. Itu kiai tidak belajar. Tapi sayangnya ketika kiai itu mengatakan itu, hadir para ustadz, para santri, nggak ada yang protes. Begitu juga saya melihat, mohon maaf Pak Kapolres, ada satu wanita yang saat ini udah pindah agama, bagus deh, dia pindah agama. Di hadapan para polisi, dia membandingkan Rasulullah dengan salah satu presiden, tokoh presiden Indonesia. Ini orang tololnya keterlaluan. Kalau mau ngebandingin sesuatu itu harus yang sama. RT 1 lawan RT 2. Bagusan mana programnya? Betul tidak? Kalau RT sama RW, kira-kira hebatan mana? Tinggian mana? RW kok RT lawan RT, RW lawan RW, presiden lawan presiden. Ini kok presiden lawan nabi? Ini saat itu hadir banyak polisi, banyak petinggi-petinggi, tidak ada yang protes. Saya bingung. Sekarang ini zaman Masya Allah, Islam diaduk-aduk, diacak-acak. Umur saya 40 lebih, baru kali ini saya ngalamin bulan Muharram mundur. Baru tumben, lama-lama entar bulan Ramadan cuma 13 hari. Maghrib lama-lama jam 3. Apa kita bisa diamin kayak begini?
Saya ingin menyampaikan satu sabda Nabi, man nusidal amr ila ghairi ahli fantaziru sa'ah. Urusan apapun yang diserahkan bukan pada ahlinya, hancur. Saya ingin sampaikan, hancur bakalan. Jangan kita diam, kita bukan mau ngapa-ngapain. Kita ingin jangan ada yang utak-utik ajaran Islam, betul tidak? Jangan ada yang acak-acak. Lakum dinukum. Biarin kalau dia mau begitu-begitu, cuman ajaran Islam jangan diacak-acak. Toleransi kesana kayak buat Islam doang. Jiran di Bali hari nyepi, nggak boleh ada kegiatan. Ada kegiatan hari nyepi, nggak boleh. Giliran Ramadan, hormati orang yang tidak berpuasa. Orang yang kagak puasa dihormatin, kan bego. Bego nggak? Kenapa toleransinya buat Islam doang? Giliran ulama protes, intoleran, garis keras, radikal. Kita juga orang belajar, ayuhal ikhwan. Para alim ulama nggak minta apa-apa. Dia nggak minta duit negara. Kita cuma minta jangan acak-acak ajaran Islam. Ente mau murtad, nggak masalah. Cuman jangan diacak-acak ajaran Islam. Betul tidak? Yang kita minta seperti itu. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Doakan para alim ulama kita biar panjang umur, sehat walafiat, dan para alim ulama terus dakwah, jangan kecil hati. Sampaikan yang hak adalah hak, batil adalah batil, tapi harus melalui rambu-rambu, jangan sampai menyinggung. Ya, ini saja pesan dari Al-Fagir. Lebih kurangnya Al-Fagir mohon maaf. Al-Fagir juga harus berangkat ke Jakarta karena masih ada urusan lagi di Jakarta. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.